Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Kita berjumpa lagi dalam program Resapi GKJ Margo Yudan. Untuk itu, mari bersama-sama kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang kepadamu dan bersyukur atas hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini, bukalah hati kami dan pikiran kami supaya kami dapat menerima sabdamu, melakukan sabdamu dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah ya Tuhan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita dari Roma pasal 1 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Judul perenungan kita pada saat ini adalah kekuatan yang menggerakkan gereja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika bicara tentang gereja, seringkali yang muncul adalah berbagai kegiatan, program, rapat, kepanitiaan, pembangunan, atau barangkali juga jumlah jemaat. Semua itu penting. Namun, pernahkah kita bertanya sebenarnya apa yang membuat gereja itu tetap hidup dan terus bergerak? Banyak organisasi dapat berjalan karena manajemen yang baik. Banyak komunitas dapat bertahan karena kesamaan minat. Tetapi gereja tidak hanya hidup karena program yang rapi atau sumber daya yang melimpah. Ada sesuatu yang mendasar. Dalam Roma pasal 1 ayat 16, Rasul Paulus mengatakan Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus tidak mengatakan bahwa Injil hanya sekedar informasi atau ajaran moral. Injil ini kekuatan yang mampu mengubah hidup manusia. Paulus sendiri mengalami perubahan itu. Dia dulu adalah penganiaya jemaat, tapi ternyata sekarang menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Yaitu karena Injil menjamah hidupnya dan hidupnya berubah. Hal yang sama terjadi dalam gereja, Bapak Ibu Saudara. Gereja bisa saja punya keterbatasan dana, keterbatasan tenaga, atau keterbatasan fasilitas. Gereja bisa menghadapi tantangan zaman yang terus berubah, namun selama Injil tetap menjadi pusat gereja, gereja akan terus bergerak. Sebab Injil mengingatkan kita bahwa Allah mengasihi manusia. Injil menggerakkan kita untuk melayani. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita lebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Injil juga memberikan kita harapan ketika pelayanan terasa berat dan juga melelahkan. Karena itu pertanyaan bagi kita adalah apakah Injil masih menjadi sumber semangat dalam hidup kita? Ketika Injil menjadi pusat hidup kita, pelayanan tidak lagi hanya menjadi tugas, tapi menjadi ungkapan syukur. Kesaksian tidak menjadi beban, tapi kerinduan untuk membagikan kasih Tuhan kepada sesama. Jadi saudara-saudara, gereja terus bergerak, akan terus bergerak, bukan terutama karena kekuatan manusia, tentu bukan, tetapi karena kuasa Injil Kristus. Injil itulah yang mengubah hidup, menguatkan yang lemah, memberikan pengharapan bagi yang putus asa, dan menggerakkan umat Tuhan untuk terus bersaksi, untuk terus melayani. Kiranya kita terus menjadi jemaat yang hidup dari Injil dan digerakkan oleh Injil. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk selalu mengingat bahwa sumber hidup dan pelayanan kami adalah Injil-Mu yang penuh kuasa.
Ketika kami lelah, kuatkanlah kami. Ketika kami ragu, teguhkan kami. Ketika kami melayani, mampukanlah kami untuk melakukannya dengan kasih dan sukacita. Jadikan kami saksi-saksimu yang setia di tengah keluarga, gereja, dan juga masyarakat. Inilah ya Tuhan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.